Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Ini surat Al-Ankabut ya, ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Ini ayat yang mungkin sering kita dengar ya. Walladzina jahadu fina, dan mereka orang-orang yang berjihad gitu ya, fina, di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka akan kami beri mereka petunjuk ya, supaya mereka berada di jalan yang lurus. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah itu bersama orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini mujahadatun nafs. Orang berupaya untuk melawan nafsu. Karena nanti disebutkan oleh para ulama, an-nafs, jiwa atau hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada yang disebutkannya adalah an-nafs ammaratun bisu ya. An-nafs ammaratun bisu, yaitu jiwa yang kerjaannya itu adalah mengajak kepada hal-hal yang buruk. Ya, jiwanya satu, tapi memiliki beberapa sifat gitu ya. Ada jiwa yang buruk, itu adalah ammaratun bisu ya, yang kemudian mengajak kepada keburukan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam ya, ketika diajak untuk melakukan perbuatan zina gitu ya, itu Nabi Yusuf kemudian mengatakan apa? Wa ma ubariku nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya aku tidak ubariku nafsi ya, menganggap baik jiwa atau nafsu yang ada di dalam diriku. Maksudnya ya, namanya manusia kadang-kadang ada hawa nafsu yang kemudian mengajak kepada keburukan. Ya, memang diriwayatkan ketika Zulaikha itu mengajak Nabi Yusuf untuk berzina, itu ya sebetulnya Nabi Yusuf juga punya ketertarikan kepada Zulaikha. Ya, siapa yang tidak tertarik dengan wanita yang memiliki kehormatan kan gitu ya, kemudian memiliki kekayaan, cantik, ini kan sesuai dengan hawa nafsu. Dan Nabi Yusuf memang juga tertarik, tetapi kemudian apa? Allah berikan hidayah kepada Nabi Yusuf sehingga tidak kemudian apa? Memperturuti hawa nafsu. Jadi ada jiwa yang memang itu mengajak kepada keburukan. Ada juga jiwa yang sifatnya adalah kadang-kadang mengajak kepada kebaikan, kadang-kadang mengajak kepada keburukan. Itu disebutnya adalah an-nafsul lawwamah. Kalau tadi yang ngajaknya buruk-buruk terus itu adalah ammaratun bisu. Tapi ada juga jiwa yang kadang-kadang ngajak baik, kadang-kadang ngajak buruk. Itu yang disebutnya adalah an-nafsul lawwamah. Maka di dalam Al-Quran disebutkan apa? Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan tadi jiwa yang lawwamah itu berbolak-balik gitu. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Itu yang kedua. Tapi juga ada jiwa yang ketiga, yaitu adalah yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu adalah jiwa yang itu terus mengajak seseorang kepada kebaikan.
Maka berkaitan dengan al-qanut tadi ya, bahwasanya orang itu bisa melawan atau terhindar dari sifat al-qanut, itu adalah diantaranya dengan mujahadatun nafs, ya, melawan jiwanya yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Dan itu adalah keberhasilan. Manakala orang kemudian mampu untuk mengekang hawa nafsunya, ya, mengikatnya sehingga orang itu tidak mengikuti hawa nafsunya, itu adalah bentuk keberhasilan. Seperti Allah sebutkan di dalam surat An-Nazi'at, ya, ayat 40 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan mereka orang-orang yang takut, ya, akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia mampu untuk menahan hawa nafsunya, apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguhnya surga itu adalah tempat kembali bagi mereka. Itu mereka orang-orang yang takut kepada Allah, ya, takut akan kebesaran Allah sehingga mereka menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah, plus dia kemudian apa? Mampu mengerem, menahan, mengekang hawa nafsunya. Itulah yang menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Al-Adiyat ini dengan makhluknya yaitu kuda perang? Allah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya tabiat dari manusia itu adalah al-qanut tadi, memiliki sifat tingkat tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah ada belum? Belum ya. Kemudian di dalam sumpah itu juga Allah menyebutkan, menjelaskan, ya, di ayat yang ke-7 ini, ya. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia atas apa yang dilakukan itu menyaksikan. Ini para ulama kemudian juga ada dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan dhamirhu wa innahu, dia ini kembali kepada manusia. Maksudnya apa kalau kepada manusia? Bahwasanya manusia itu sadar, manusia itu mengakui bahwasanya dirinya itu tidak kemudian bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Kalau itu dimaknai adalah hu-nya itu adalah manusia, maknanya adalah manusia itu mengakui bahwasanya dirinya itu ya memiliki sifat qanut tadi, tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu. Namun juga ada yang memaknai dhamirhu ini adalah kembali kepada Allah, bukan kepada manusia tetapi kepada Allah. Wa innahu berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala 'ala dzalika lasyahid. Dengan apa yang dilakukan oleh manusia dari bentuk, ya, kekufuran, pengingkaran terhadap nikmat Allah, Allah Maha melihat. Ini makna yang kedua. Dan dikatakan oleh Ibnu Katsir, ini dua-duanya maknanya benar. Bisa satu atau yang kedua. Ini seperti juga disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, ai wa innallaha azza wa jalla tana'uhu 'ala dzalika min ibni Adam la syahid. Allah Subhanahu wa taala itu melihat apa yang dilakukan oleh manusia dari bentuk pengingkaran, kufur terhadap nikmat Allah. Kada wa Mansur an Mujahid, ini sebagaimana disebutkan oleh Mujahid, ya. Mujahid ini
seorang mufassir terkenal ya, dari kalangan tabi'in ya. Wa huwa qawlu aktsarul mufassirin, dan ini adalah yang banyak dimaknai oleh kebanyakan ahlu tafsir. Jadi wa innahu ala dzalika lasyadid, punya ini kembali kepada Allah. Maksudnya Allah melihat bentuk pengingkaran kekufuran yang dilakukan oleh manusia. Namun ada juga yang dikatakan oleh Al-Hasan dan juga Al-Qatadah ya. Tadi makna yang kedua. Wa innahu, atau hu ini kembali kepada manusia. Ai wa innal insana lasyahidun ala nafsi bima yasna. Manusia itu sadar, mengakui bahwasanya dia itu ketika mendapatkan nikmat Allah bukan malah bersyukur, tetapi malahan berbuat ya, kadang-kadang orang itu sadar sendiri, mengakui sendiri gitu ya. Saya sudah dapat banyak nikmat, tapi kok malahan tidak membuat orang itu rajin ibadah, atau yang merasa dapat banyak nikmat tetapi malahan banyak bermaksiat. Itu kadang-kadang diakui oleh manusianya sendiri. Tapi kadang-kadang bukan menjadikan orang itu berubah menjadi baik, tidak, tetapi malahan terus di dalam kekufuran, ingkar di dalam nikmat-nikmat Allah, tidak malah kemudian menjadikan orang kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid. Yang terakhir ya, ini bagian yang kedua di dalam surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan sifat dari manusia adalah cinta akan harta. Ini di dalam ayat yang ke-8 Allah menyebutkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu sangat cinta ya terhadap al-khair. Al-khair di sini artinya adalah al-mal, yaitu harta. Yang mana kadang-kadang saking cintanya seorang hamba itu terhadap harta yang dia miliki menjadikan orang itu bakhil, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan hartanya, padahal itu adalah sesuatu yang wajib. Jadi sesuatu yang wajib karena orang itu sudah memiliki harta yang sampai nisab gitu ya, maka kan dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya, apalagi sudah sampai haulnya ya, batas waktunya ya, untuk dia mengeluarkan zakat, maka dia wajib untuk mengeluarkannya. Ya, kalau zakat mal itu berapa persen? 2,5% kan gitu ya. Ya lebih sedikit dibandingkan dengan pajak gitu ya, yang akan berapa persen? 12%. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk orang yang memiliki. Kalau pajak itu kan semuanya, mau yang ya bisa jadi orang yang miskin pun ketika dia transaksinya dia terkena pajak juga kan gitu ya. Tapi kan kalau di dalam syariat yang wajib membayar zakat itu adalah orang-orang yang memang memiliki kelebihan harta, yang mana mencapai nisabnya sampai kepada haulnya. Maka kadang-kadang orang tidak mau kemudian mengeluarkan tadi zakatnya atau infaknya dikarenakan kecintaan yang besar terhadap harta yang sudah dimiliki. Wa innahu lihubbil khairi, dan ini sudah dijelaskan, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Allah bersumpah. Tujuannya apa? Supaya orang itu tidak kemudian mengikuti hawa nafsu. Itu tadi caranya dengan apa? Dua tadi, mujahadatun nafs. Kemudian yang kedua adalah
dia memahami hakikat dari kehidupan hidupnya mereka ketika di dunia, dan nanti ada kehidupannya yang kekal di akhirat. Yang terakhir mungkin ini, kenapa al-mal di dalam ayat ini disebutkan dengan kata-kata al-khair. Al-khair itu kalau bahasa Arab artinya baik gitu ya, khair. Jazakumullah khairan ya. Semoga Allah membalasi kebaikan gitu ya. Tapi kenapa kemudian al-mal itu disebutnya khair gitu ya? Kenapa kira-kira? Ya, ada beberapa keterangan sebetulnya dari para ulama. Di antaranya adalah dari seorang alim ya, Sufyan Ats-Tsauri, itu disebutkan kenapa di al-mal itu disebutnya al-khair, kebaikan. Karena mal itu adalah sesuatu orang yang condong ya, terhadap harta tersebut, maka disebutnya adalah khair gitu ya, baik gitu ya. Padahal al-mal itu ya tergantung nanti orang yang menggunakannya ya. Bisa jadi ketika al-mal itu digunakan untuk perkara-perkara yang baik, maka itu akan mendatangkan kebaikan. Tetapi sebaliknya, al-mal itu sendiri ketika digunakan untuk perkara-perkara yang tidak baik, maka bukan pahala, bukan kebaikan yang dia dapatkan, malahan al-musibah, al-maslahi. Tapi kebanyakan dari manusia yang menganggap harta itu ya baik gitu ya. Karena nggak ada orang yang dapat harta kemudian kemudian sedih gitu ya, Allah kenapa saya dapat uang 1 miliar, kan nggak ada gitu kan. Mesti kan apa? Alhamdulillah ya Allah saya dapat harta banyak kan gitu ya. Ya karena menganggap mesti harta itu mendatangkan kebaikan. Makanya Allah katakan harta itu adalah al-khair. Padahal harta itu ya tidak mutlak kemudian bisa mendatangkan kebaikan, tergantung dari apa yang digunakan oleh hamba tersebut. Punten dengan azan ini. Apa sudah lewat? Belum. 2 menit ya. Jadi mungkin ini ya yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Di ayat yang ke-6, 7 dan 8 ini adalah berisi tentang subjek atau jawabul qasam ya, tujuan kenapa Allah bersumpah di dalam surat Al-Adiyah. Allah bersumpah dengan kuda perang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat atau tabiat dari manusia, yaitu al-kanun tadi, ingkar ya, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian sangat cinta terhadap namanya harta, yang itu kadang-kadang menjadikan orang itu kemudian bersifat bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya. Ya. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ini menambah ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang berusaha untuk melawan ya hawa nafsu kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf. Itu datangnya dari saya dan dari pribadi dan dari syaitan. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.